Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya kita sampaikan terima kasih banyak teman-teman ya bagi teman-teman yang sudah melakukan like, subscribe, dan juga sudah memberikan kritik dan saran ya untuk kemajuan channel ini ya. Kita sampaikan terima kasih banyak. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Ini terkait dengan berkas apa saja yang perlu kalian siapkan ya untuk seleksi administrasi ya pendaftaran PPPK atau P3K Guru ya di tahun 2021. Nah, ini tentunya mumpung masih ada waktu teman-teman ya, mumpung masih ada kesempatan, karena untuk pendaftaran ya, untuk pendaftaran P3K ini masih diundur ya waktunya ya. Nah, dengan diundur jadwalnya ya, tentunya teman-teman lebih memiliki kesempatan lagi untuk menyiapkan berkas-berkas administrasi, biar nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran ya, ketika pendaftaran sudah dibuka, teman-teman tidak kesulitan ya, atau tidak perlu repot-repot lagi dalam menyiapkan berkasnya. Nah, berkasnya apa saja teman-teman yang perlu kalian siapkan ya untuk seleksi administrasi ya pendaftaran P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, sebelumnya teman-teman, mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin ya baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita akan membahas terkait dengan berkas-berkas apa saja yang perlu kalian siapkan untuk mengikuti ya seleksi P3K di guru ya teman-teman ya. Ini tentunya nanti P3K karena banyak sekali yang dibuka untuk jalur guru. Nah, langsung saja teman-teman kita mulai ya. Jadi untuk berkas apa saja yang perlu kalian siapkan. Nah, kita akan mengacu terkait dengan surat edaran ya teman-teman ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Riset dan Teknologi, dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, ini terkait dengan seleksi P3K ya atau PPPK Guru tahun 2021. Ya, tentunya karena sudah paham ya untuk PPK itu apa ya, nanti teman-teman bisa cek aja di video-video kita. Yang pertama teman-teman, ini perlu kita bacakan dulu ya. Jadi untuk menindaklanjuti pengumuman Kementerian Pan-RB ya terkait dengan formasi CASN P3K ya, atau calon aparatur sipil negara untuk PPPK ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, ini khususnya untuk di formasi guru teman-teman ya, karena untuk P3K di tahun ini ya formasi guru sangat banyak sekali. Nah, kalau kita cek teman-teman di poin 4 ya, kita cek di poin 4. Jadi seleksi CASN untuk P3K Guru tahun 2021 itu meliputi seleksi administrasi. Nah, ini ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan seleksi administrasi. Jadi berkas apa saja yang perlu kalian siapkan ya untuk seleksi administrasi. Nah, yang kedua, dan seleksi kompetensi. Nanti kita di video berikutnya ya, insya Allah nanti kita akan membahas terkait dengan seleksi kompetensi. Nah, seleksi administrasi teman-teman ini ya, di seleksi administrasi itu meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen ya pendaftar berdasarkan kriteria calon guru P3K. Jadi nanti untuk administrasi ini akan ada pencocokan data ya teman-teman ya, atau verifikasi data apakah berkas atau dokumen pendaftar itu sesuai dengan kriteria ya, dengan kriteria yang dimiliki oleh calon guru P3K. Nah, berkasnya apa saja teman-teman yang perlu kita cek ya. Jadi berkas yang perlu kalian siapkan untuk seleksi administrasi ya P3K, khususnya untuk di jalur guru ya teman-teman. Jadi yang pertama pas foto ya teman-teman ya, ini pas foto. Nah, pas foto ini lebih bagus teman-teman ketika teman-teman menggunakan kemeja ya, menggunakan kemeja terus berdasi, atau teman-teman biasanya memakai jas, yaitu akan lebih bagus ya. Seperti misalkan teman-teman ketika foto di ijazah ya, biasanya kalau wisuda biasanya ada di foto ya, ada foto ijazah, itu teman-teman bisa digunakan ya. Terus teman-teman bisa menggunakan ukurannya 4x6 ya, ukuran disiapkan 4x6
Atau mungkin teman-teman untuk persiapan juga disiapkan ukuran 3x4 ya, nanti mana yang diperlukan. Nah, yang perlu kalian pahami juga untuk tipe file teman-teman ya. Biasanya kalau foto itu biasanya JPG atau JPEG ya. JPG, ini harusnya JPEG teman-teman ya. Jadi JPG atau JPEG teman-teman siapkan untuk tipe filenya ya. Tipe filenya disiapkan JPG atau JPEG. Nah, terus ini minimal berukuran 100 KB teman-teman ya, sampai maksimal 200 KB. Ini resolusinya sudah cukup tinggi teman-teman ya, sudah sangat jelas ya. Ketika teman-teman nanti menggunakan ukuran minimal. Nah, ini fotonya seperti ini teman-teman ya. Jadi lebih bagus kalau teman-teman memakai dasi, terus ini kayak kemeja, terus teman-teman bisa menggunakan jas. Ya, untuk backgroundnya biasanya merah, jadi teman-teman siapkan background fotonya seperti ini. Ini untuk persiapan seleksi administrasi. Biasanya untuk foto nanti juga di-upload teman-teman ya. Nanti bagaimana cara menguploadnya, bagaimana cara membuat akunnya, nanti kita akan sampaikan di video kita berikutnya. Yang nomor 2 teman-teman, scan kartu tanda penduduk atau KTP. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Jadi untuk KTP juga teman-teman disiapkan ya mulai dari sekarang, sehingga nanti ketika pendaftaran teman-teman sudah tidak bingung lagi untuk menyiapkan berkas-berkasnya. Tipe filenya sama teman-teman, jadi JPG atau JPEG ya, ini minimal 100 KB ya, maksimal juga sama 200 KB. Ini jadi biasanya ukurannya kecil tapi dengan kualitas yang sudah sangat bagus. Ya, berikutnya yang perlu kalian siapkan adalah scan ijazah dan transkrip nilai teman-teman. Nah, ini pada jenjang S1 atau D4. Jadi teman-teman mungkin yang ijazahnya atau transkrip nilainya belum di-scan ya, segera dilakukan scan biar nanti teman-teman sudah siap semua berkasnya untuk mengikuti seleksi administrasi P3K. Tipe filenya untuk scan ijazah atau transkrip ini menggunakan PDF teman-teman ya. Jadi untuk minimal sama ya 100 KB, untuk maksimalnya 200 KB. Ini tentunya pastikan filenya itu tulisannya jelas, tidak blur ya, sehingga nanti ketika di zoom itu masih memiliki tulisan yang jelas. Oke teman-teman ya. Yang berikutnya yang nomor 4 adalah scan sertifikat pendidik. Ini bagi yang memiliki. Jadi bagi teman-teman nanti yang memiliki sertifikat pendidik itu segera di-scan ya, nanti disiapkan untuk persiapan. Nah, nanti bagi teman-teman yang tidak memiliki ya tidak perlu. Ya, karena nanti untuk seleksi administrasi nanti ketika tidak memiliki sertifikat pendidik maka nanti akan digunakan ijazahnya ya, ijazah S1-nya menggunakan ijazah apa untuk jurusannya. Nanti biasanya akan di-cross-check linearitasnya teman-teman ya, jadi antara ijazah ya, antara sertifikat pendidik dan juga nanti untuk formasi yang dipilih. Yang berikutnya di poin 5, bagi pendaftar penyandang disabilitas. Ini bagi teman-teman ya yang disabilitas, ini menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Nah, ini teman-teman segera disiapkan ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang belum menyiapkan ya, jadi teman-teman sudah memiliki persiapan lebih awal. Di poin 2 adalah membuat video singkat ya, melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik. Ini khusus bagi teman-teman yang penyandang disabilitas. Mungkin bisa disiapkan untuk video pendek ya, atau video singkat untuk kegiatan sehari-hari ya, dan juga dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Terus yang di poin 6 teman-teman, verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis ya. Ini nanti secara sistem dan juga manual ya, melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemdikbudristek. Jadi teman-teman nanti data-datanya akan disinkronkan ya dengan data yang ada di BKN dan juga dengan yang ada di Dapodik ya. Pastikan teman-teman yang ingin ikut seleksi P3K ya, nanti teman-teman harus datanya sudah masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Nah, nanti di kesempatan berikutnya insya Allah nanti kita akan bahas untuk mengecek apakah data kita itu sudah masuk ke dalam aplikasi Dapodik atau belum ya. Yang poin terakhir teman-teman untuk nomor 7 ya, jadi verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas sertifikat pendidik. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi nanti verifikasi administrasinya dilakukan berdasarkan pada linearitas sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan ya. Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, jadi artinya dia sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya atau jurusan pendidikannya, yaitu dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linearitas kualifikasi pendidikan. Ya, biasanya ada teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik tapi tidak sama dengan kualifikasi pendidikannya. Nanti bisa digunakan
verifikasi berdasarkan pada linearitas kualifikasi pendidikan. Nah, ini sudah diatur teman-teman ya, kesesuaian linearitas dimaksud merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 146 ya, tanggal 15 Maret 2021. Nah, insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas terkait ini teman-teman ya, terkait dengan kesesuaian linearitas ya, kualifikasi pendidikan dengan sertifikat pendidik. Oke teman-teman, cukup itu saja ya yang perlu kalian siapkan untuk verifikasi ya, untuk verifikasi administrasi untuk mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2021 ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat ya, semoga bisa menambah pengetahuan kita. Dan kita selalu berdoa ya, kita doakan semoga kita semua ya yang mau mengikuti seleksi P3K bisa diterima. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan berikutnya teman-teman kita akan membahas terkait dengan seleksi kompetensi ya, yang dilakukan melalui tes kompetensi P3K Guru ya. Untuk itu teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silakan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Cukup sekian saja teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.